Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan topik saya yang berjudul Lingkungan Berkelanjutan dan Penanganan Perubahan Iklim. Topik ini sangat penting karena perubahan iklim bukan lagi isu masa depan, melainkan masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Perubahan iklim berdampak langsung pada kehidupan manusia, mulai dari lingkungan, ekonomi, hingga kesehatan masyarakat. Sebelum kita memasuki slide selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, saya M. Raisya dengan NIM 25136020 dari program studi geografi. Lanjut. Latar belakang. Perubahan iklim saat ini semakin jelas terlihat melalui meningkatnya suhu bumi, mencairnya es di kutub, serta meningkatnya frekuensi bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan gelombang panas. Kondisi ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama penggunaan bahan bakar fosil dan pengelolaan lingkungan yang tidak berkelanjutan. Dampak dari perubahan iklim tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga memengaruhi sistem sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lingkungan berkelanjutan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa merusak lingkungan bagi generasi mendatang. Slide selanjutnya, pertanyaan mendasar. Dalam pembahasan ini, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang menjadi dasar penyusun materi, yaitu yang pertama, apa sebenarnya penyebab utama perubahan iklim? Yang kedua, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi? Ketiga, strategi apa yang paling efektif untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim? Dan yang keempat, bagaimana konsep lingkungan berkelanjutan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menghadapi perubahan iklim. Slide selanjutnya ialah tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji penyebab ilmiah terjadinya perubahan iklim. Selain itu, materi ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan iklim baik secara global maupun khususnya di Indonesia. Tujuan lainnya adalah membahas konsep lingkungan berkelanjutan sebagai solusi, menjelaskan strategi mitigasi dan adaptasi, serta memberikan rekomendasi berdasarkan sumber ilmiah seperti jurnal dan laporan internasional. Kita memasuki ringkasan isi pembahasan. Materi ini dibagi ketiga dalam bagian utama, yaitu yang A yaitu penyebab perubahan iklim, yang B dampak perubahan iklim, dan C implementasi lingkungan berkelanjutan. Langsung saja kita masuk yang A yaitu penyebab perubahan iklim. Penyebab utama perubahan iklim adalah berasal dari aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas yang digunakan dalam industri transportasi dan pembangkit listrik. Aktivitas ini menghasilkan emisi karbon dioksida dalam jumlah besar. Yang kedua ada deforestasi, yaitu mengurangi kemampuan hutan dalam menyerap karbon. Ketiga, sektor pertanian dan peternakan menghasilkan gas metana dan nitrogen oksida yang memiliki efek pemanasan jauh lebih besar dari CO2. Dan yang terakhir yaitu urbanisasi dan perubahan penggunaan lahan yang meningkatkan konsumsi energi dan emisi. Kita lanjut ke poin B yaitu dampak perubahan iklim. Perubahan iklim memberikan dampak yang sangat luas. Dari sisi lingkungan fisik, terjadi pencairan es di kutub, banjir rob, abrasi pantai, kekeringan panjang, dan perubahan pola hujan. Dari sisi sosial, muncul migrasi iklim, krisis air bersih, menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, serta konflik sumber daya. Dari sisi ekonomi, perubahan iklim menyebabkan kerusakan infrastruktur, penurunan hasil pertanian, dan terganggunya sektor perikanan serta pariwisata. Di Indonesia sendiri, dampaknya terlihat dari banjir rob seperti pesisir utara Jawa, kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan, serta menurunnya produksi pangan. Kita lanjut ke poin C, yaitu implementasi lingkungan berkelanjutan. Implementasi lingkungan berkelanjutan.
Pengelolaan sumber daya secara bijaksana seperti hemat air, energi, dan penggunaan lahan selaras daya dukung lingkungan. Dan penerapan teknologi bersih, energi terbarukan, surya, angin, dan hidro. Kalau kendaraan listrik, seperti efisiensi industri rendah karbon. Pelestarian ekosistem alam, hutan dan reboisasi, mangrove untuk pantai dan terumbu karang untuk ekosistem. Lanjut ke slide selanjutnya. Kesimpulan. Perubahan iklim merupakan dampak dari aktivitas manusia yang meningkatkan emisi gas rumah kaca. Dampaknya terlihat pada kerusakan lingkungan, gangguan sosial, dan melemahnya ekonomi, terutama di negara rentan seperti Indonesia. Untuk itu, pembangunan berkelanjutan dan penerapan strategi mitigasi serta adaptasi menjadi langkah penting dalam mengurangi risiko iklim. Saran dan rekomendasi. Untuk sarannya itu, pengenalan perubahan iklim membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, industri dan masyarakat, dan lembaga pendidikan. Diperlukan penguatan kebijakan lingkungan, penerapan teknologi bersih, peningkatan kesadaran publik, serta pengembangan riset dan kerjasama global agar upaya mitigasi dan adaptasi dapat berjalan efektif. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini menambah wawasan kita tentang pentingnya menjaga lingkungan dan menghadapi perubahan iklim secara berkelanjutan. Misalnya, jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan dan maklumi. Kita sama-sama belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.